Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Modul 3 Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi untuk materi perencanaan produksi 1. Nah, pada kesempatan kali ini, aku, Zulfikar Fidiani Sifada, akan menjelaskan materi mengenai Modul 3 Perencanaan Produksi 1. Pertama-tama, tujuan dari praktikum pada modul 3 ini adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui manfaat dan posisi peramalan dalam sistem produksi. Yang kedua, praktikan dapat meramalkan data permintaan di masa yang akan datang untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan teknik-teknik peramalan yang ada dan membandingkan hasil peramalan antara satu metode dengan metode lainnya. Lalu untuk materinya sendiri, yang pertama mengenai perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi adalah aktivitas mengevaluasi fakta di masa lalu dan di masa sekarang, serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan penjadwalan produksi yang tepat, guna mewujudkan sasaran dalam memenuhi permintaan secara efektif dan efisien. Aktivitas perencanaan produksi ini dapat berupa merencanakan jenis produk yang akan diproduksi, berapa jumlah produk yang akan diproduksi, dan kapan produk tersebut harus selesai diproduksi. Lalu pada perencanaan produksi juga merencanakan sumber atau material apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Lingkup perencanaan produksi sendiri meliputi perumusan keputusan yang akan menjawab mengapa, apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Untuk perumusan keputusan sendiri, yang pertama pada bagian mengapa akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari perencanaan produksi itu sendiri dibuat. Lalu untuk keputusan apa, menjelaskan mengenai produk apa yang akan dibuat atau dipesan pada periode yang akan datang, termasuk dari segi rancangan, spesifikasi kualitas, dan juga kuantitas produk. Lalu yang ketiga, siapa, akan menjelaskan mengenai tenaga kerja, mesin, peralatan, dan alat bantu yang diperlukan untuk pembuatan produk, termasuk juga spesifikasi teknis dan juga kemampuannya. Lalu untuk keputusan kapan, akan menjelaskan mengenai saat mulai dan saat selesai produksi yang telah dijadwalkan agar dapat tepat waktu dengan kualitas yang baik dan biaya yang sesuai. Lalu yang kelima, di mana akan menjelaskan lokasi proses produksi tersebut dilaksanakan, termasuk keterangan mengenai aliran proses, tata letak pabrik, dan kapasitasnya. Lalu yang keenam, bagaimana akan menjelaskan metode kerja yang akan digunakan dan penyesuaian jika ada penyimpangan dari asumsi dari rencana yang sebelumnya telah dijadwalkan. Lalu, adapun tujuan perencanaan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu perencanaan bertujuan untuk memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien, yang mungkin timbul selama proses pekerjaan itu berlangsung. Lalu yang kedua, suatu perencanaan dibuat harus didasarkan atas target-target atau prioritas-prioritas yang ingin dibangun. Lalu yang ketiga, suatu perencanaan yang dikonsep secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberikan keyakinan tersendiri bagi perusahaan. Lalu yang keempat, perencanaan yang baik mampu memberikan kekuatan kepada berbagai peristiwa yang terjadi atau yang dialami perusahaan. Nah, dari tujuan-tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari perencanaan produksi adalah untuk memproduksi barang-barang atau menghasilkan output dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dengan kualitas yang telah dikehendaki serta keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada peramalan. Peramalan sendiri adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan permintaan barang ataupun jasa. Permintaan merupakan suatu kegiatan memperkirakan atau memprediksikan kejadian di masa yang akan datang, tentunya dengan bantuan penyusunan rencana terlebih dahulu, di mana rencana ini dibuat berdasarkan kapasitas dan kemampuan permintaan atau produksi yang telah dilakukan di perusahaan. Selanjutnya ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau demand forecast merupakan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kelangsungan usaha. Selain memantau perubahan lingkungan usaha, perusahaan juga perlu mengembangkan pengetahuan khusus mengenai pasar mereka. Dan juga perusahaan yang baik menginginkan informasi untuk membantu mereka dalam menginterpretasikan kinerja di masa lalu
yang akan digunakan untuk merencanakan tujuan atau kegiatan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, kegunaan peramalan permintaan sendiri, yaitu yang pertama sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat, di mana kegunaan peramalan tersebut dapat digunakan untuk suatu pengambilan keputusan di perusahaan. Lalu selanjutnya ada prosedur peramalan, di mana terdapat beberapa tahapan dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan itu sendiri. Yang kedua, memilih unsur apa atau produk apa atau data apa yang akan diramalkan. Lalu yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Nah, peramalan ini dibutuhkan untuk jangka pendek atau jangka menengah ataupun jangka panjang. Lalu yang keempat, memilih tipe model peramalan atau metode peramalan yang akan digunakan. Lalu yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan tersebut. Yang keenam, melakukan peramalan atau pengolahan data peramalan. Lalu yang ketujuh, memvalidasi hasil peramalan tersebut dan menerapkan hasil peramalan. Selanjutnya terdapat macam-macam plot data. Nah, berikut ini ada 4 jenis plot data. Ada pola data horizontal, pola data musiman, pola data siklus, dan juga pola data tren. Di mana keempat pola data ini memiliki jenis atau memiliki metode peramalan yang berbeda-beda sesuai dengan pola data yang dimiliki. Misalkan untuk pola data tren sendiri, pola data tren akan terjadi apabila terdapat kenaikan atau penurunan dari data secara gradual dari gerakan datanya dalam kurun waktu yang panjang. Di mana untuk pola data tren sendiri biasanya dapat menggunakan metode Holt, metode Winter, dan metode lain-lain. Lalu untuk pola data seasonal atau pola musiman, di mana akan terjadi bila pola datanya berulang sesudah suatu periode. Misalkan untuk pola data musiman ini biasanya untuk barang-barang yang kebutuhannya itu musiman, misalkan jas hujan, di mana jas hujan itu kan dibutuhkan hanya pada saat sedang turun hujan atau sedang musim hujan. Maka ketika sedang musim hujan, permintaan dari jas hujan itu sendiri pasti akan naik. Namun ketika cuaca atau musim sudah berubah menjadi musim kemarau, musim panas, maka permintaan dari jas hujan itu sendiri pasti juga akan menurun. Lalu selanjutnya ada metode siklus, di mana metode siklus ini pola data siklus, di mana pola data siklus ini akan terjadi setelah beberapa tahun, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang yang berkaitan dengan siklus bisnis. Lalu selanjutnya ada pola data horizontal. Nah, pola ini bisa terjadi apabila datanya berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap, stabil, atau disebut stasioner. Biasanya pola data horizontal atau stasioner ini dapat dilakukan forecasting dengan menggunakan metode naif, moving average, exponential smoothing, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada metode peramalan. Menurut jenis data yang digunakan, metode peramalan sendiri dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama metode kualitatif, di mana metode ini digunakan tanpa ada model matematik. Biasanya disebabkan oleh data yang tidak ada cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang, atau long-term forecasting. Di mana kelebihan dari metode ini adalah biaya yang dikeluarkan sangat murah atau karena tanpa data dan juga cepat diperoleh. Sementara kekurangannya itu bersifat subjektif, sehingga seringkali dikatakan kurang ilmiah atau kurang tepat. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif, di mana penggunaan metode ini didasari oleh ketersediaan data mentah, disertai serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. Dan juga terdapat beberapa macam model peramalan dalam metode kuantitatif ini, yaitu yang pertama model regresi, di mana ini merupakan perluasan dari metode linear regresi, yaitu meramalkan suatu variabel yang memiliki hubungan secara linear dengan variabel bebas yang diketahui atau diandalkan. Lalu ada model ekonometrik,
yaitu menggunakan serangkaian persamaan-persamaan regresi, yaitu terdapat variabel-variabel tidak bebas yang menstimulasi segmen-segmen ekonomi seperti harga dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada metode time series analysis, di mana pada metode ini akan memasang suatu garis tren yang representatif dengan data-data masa lalu atau data historis berdasarkan kecenderungan datanya dan memproyeksikan data tersebut ke masa yang akan datang. Lalu kita akan membahas lebih dalam mengenai metode peramalan permintaan time series, di mana metode ini yang akan kita gunakan pada praktikum modul 3 kali ini. Nah, metode peramalan time series sendiri didasarkan pada urutan dari titik-titik data yang berjarak sama dalam kurun waktu tertentu. Misalkan bisa mingguan, bulanan, kuartal, dan lain-lain. Nah, metode peramalan time series ini banyak macamnya. Berikut ini adalah metode peramalan time series yang akan kita gunakan pada modul 3 kali ini. Yang pertama ada peramalan naif. Nah, teknik peramalan ini akan mengasumsikan permintaan periode berikutnya akan sama dengan permintaan pada periode terakhir, di mana pendekatan naif ini merupakan model peramalan yang paling objektif dan efisien dari segi biaya. Jadi rumusnya untuk peramalan metode naif adalah permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Lalu yang kedua ada peramalan moving average, di mana peramalan ini biasa disebut peramalan rata bergerak. Nah, pada metode peramalan ini menggunakan sejumlah data aktual dari masa lalu untuk menghasilkan peramalan yang di masa yang akan datang. Secara matematis, moving average sederhana merupakan prediksi permintaan periode mendatang yang dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Untuk mencarinya yaitu bisa dengan menggunakan rumus jumlah dari permintaan periode sebelumnya, beberapa periode sebelumnya dibagi berapa periode yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat keterangan di mana N adalah jumlah periode dalam rataan bergerak. Jadi misalkan terdapat 3 periode atau kita mau menggunakan moving average 2 bulanan atau 3 bulanan, maka misalkan kita ambil contoh 2 bulan, maka yang dengan cara jumlah permintaan dari 2 periode tersebut atau 2 periode sebelumnya dibagikan dengan N atau jumlah periode yang kita misalkan sebagai 2. Jadi untuk N dan jumlah permintaan periode sebelumnya itu mengikuti tergantung kita ingin menggunakan rarataan bergerak atau moving average berapa bulanan atau berapa mingguan atau berapa periode sebagai patokan kita. Lalu selanjutnya ada metode peramalan weighted moving average, di mana saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi, pembobotan dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Jadi untuk metode weighted moving average sendiri dapat digambarkan dengan rumus berikut. Jumlah bobot pada periode tertentu dikali permintaan pada periode tertentu dibagi jumlah bobotnya. Lalu untuk yang keempat, peramalan exponential smoothing, di mana penghalusan eksponensial atau exponential smoothing merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Metode ini menggunakan pencatatan data masa lalu yang sangat sedikit, dan rumus dari metode eksponensial sendiri dapat ditunjukkan pada rumus berikut. Nah, ST atau peramalan yang akan kita ramalkan pada periode yang kita ingin ramalkan sama dengan FT-1 atau peramalan sebelumnya ditambah alfa atau konstanta penghalusan atau nilai alfa untuk pemulusannya dikalikan dengan AT-1 atau data aktual dari periode sebelumnya dikurangi FT-1 yaitu peramalan di metode sebelumnya. Untuk penghalusan eksponensial sederhana sendiri tidak memberikan respon terhadap tren yang terjadi karena terdapat penghalusan atau pemulusan yang digunakan, sehingga untuk exponential smoothing sendiri harus diubah saat terjadi atau saat ada tren yang tertangkap di data-data historis sebelumnya. Lalu jika terdapat tren yang tertangkap, maka rumus penghalusan eksponensial atau exponential smoothing dengan penyesuaian tren menjadi seperti berikut. Peramalan dengan tren
FT-1 atau FT atau peramalan yang akan diramalkan sama dengan FT, yaitu peramalan penghalusan eksponensial, ditambah T, yaitu tren penghalusan eksponensial. Nah, metode penghalusan eksponensial atau eksponensial sendiri dengan penyesuaian tren, estimasi rata-rata dan tren dihaluskan. Prosedur ini membutuhkan dua konstanta penghalusan, yaitu A atau alfa untuk rata-rata dan beta untuk trennya. Nah, sehingga dapat dihitung rata-rata dan tren untuk setiap periode dengan rumus T sama dengan beta dikali FT atau peramalan dengan exponential smoothing dikurangi FT-1, yaitu peramalan exponential smoothing pada metode sebelumnya, ditambah 1 dikurangi beta dikali T, yaitu tren dengan eksponensial yang dihaluskan. Selanjutnya yang kelima ada peramalan tren, yaitu proyeksi tren adalah teknik menyesuaikan garis tren pada serangkaian data masa lalu, kemudian memproyeksikan garis pada masa datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Persamaan tren sendiri dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y atau peramalan yang akan kita lakukan sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, ini sendiri nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi, lalu alfa adalah persilangan sumbu Y, B adalah kemiringan garis regresi, X adalah variabel bebas. Nah, kemiringan garis regresi atau B dapat ditemukan pada persamaan berikut. Sigma XY dikali N XY dibagi sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat. Lalu untuk titik potong sumbu Y atau A dapat ditentukan dengan persamaan berikut. A sama dengan Y dikurangi B dikali X. Untuk X sendiri menggunakan X bar dan Y menggunakan Y bar, di mana Y bar merupakan rata-rata nilai Y, B itu kemiringan garis regresi, dan X bar merupakan rata-rata dari nilai X. Nah, untuk variasi musiman yang terjadi pada data merupakan pergerakan reguler yang baik, meningkat maupun menurun dalam kurun waktu tertentu yang terkait dengan kejadian berulang seperti cuaca ataupun hiburan. Adanya variasi musiman memerlukan penyesuaian peramalan garis tren. Nah, untuk rumus tren musiman sendiri yaitu seperti berikut. Selanjutnya, setelah kita melakukan peramalan, tentunya akan dilakukan ukuran akurasi peramalan yang telah kita lakukan. Nah, menurut Sofyan, pada makin kecil nilai kesalahan, maka semakin tinggi nilai ketelitian peramalan. Jadi apabila kesalahannya semakin kecil nilainya, maka itu berarti bahwa peramalan kita semakin teliti atau semakin mendekati tepat. Namun demikian juga sebaliknya, semakin besar nilai kesalahannya, maka semakin rendah tingkat ketelitian hasil peramalan kita. Besarnya kesalahan peramalan dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode perhitungan, yaitu ada MAD atau Mean Absolute Deviation, lalu MSE, Mean Square Error, dan juga ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, yang pertama kita bahas dulu MAD, di mana MAD adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dari kenyataan. Nah, MAD sendiri mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan mengenai nilai absolut masing-masing kesalahan, dan juga MAD memberikan bobot yang sama pada setiap nilai selisih peramalan dan aktual yang dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. MAD sama dengan sigma nilai mutlak dari data aktual dikurangi data peramalan dibagi jumlah periode yang digunakan. Lalu selanjutnya ada MSE atau Mean Square Error, di mana MSE sendiri merupakan rata-rata kuadrat kesalahan. Nah, perhitungan error ini memberikan penalti pada selisih yang lebih besar dibandingkan selisih yang lebih kecil melalui perhitungan kuadrat, dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. MSE sama dengan aktual dikurangi peramalan dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. Selanjutnya ada MFE atau Mean Forecast Error, di mana perhitungan error ini dilakukan dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode dan membaginya dengan jumlah periode yang ada. Nah, metode MFE ini sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat seperti di sini. MFE sama dengan sigma
nilai aktual atau data aktual dikurangi hasil peramalan dibagi dengan jumlah periode yang digunakan. Lalu yang keempat ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, di mana metode ini merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu yang dikalikan dengan 100% agar mendapatkan hasil secara percentage dan digunakan jika ukuran variabel yang diramalkan sangat menentukan akurasi peramalan. Nah, untuk rumus MAPE sendiri dapat dilihat seperti bawah ini. MAPE sama dengan 100 dibagi N atau periode yang digunakan dikali sigma mutlak, nilai mutlak data asli atau data aktual dikurangi nilai peramalan atau forecast dibagi dengan data aktual. Nah, sekian pemaparan materi mengenai modul 3 perencanaan produksi 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan rumus atau perhitungan-perhitungan peramalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan peramalan yang akan kita gunakan pada praktikum modul 3 kali ini. Di sini aku sudah memiliki data mentah dari permintaan rak troli. Di sini terdapat data dengan 6 periode. Lalu kemudian data-data permintaan aktual ini akan kita jadikan menjadi grafik untuk mengetahui pola data apa yang terbentuk dari data-data tersebut. Nah, dapat dilihat pada grafik yang ada di sini bahwa pola data yang terbentuk adalah pola data horizontal dan kita akan menggunakan rumus atau metode peramalan dengan yang sesuai dengan data horizontal, yaitu time series metode. Untuk metode time series pertama yang akan kita gunakan yaitu terdapat single exponential smoothing atau pemulusan eksponensial, di mana pada metode ini kita membutuhkan penghalusan eksponensial dengan menggunakan nilai alfa. Untuk nilai alfanya sendiri memiliki rentang antara 0,1 hingga 0,9. Nah, untuk nilai alfa sendiri nanti kalian coba-coba, di mana nilai alfa tersebut harus menghasilkan nilai alfa tersebut akan dipilih jika nilai alfa tersebut dapat menghasilkan nilai ramalan exponential smoothing yang memiliki nilai kesalahan atau nilai ketelitian yang paling teliti. Dan nilai ketelitian itu dapat kita lihat dengan menggunakan rumus dalam perhitungan MAD, MSE, dan juga MAPE. Nah, lalu kita bahas mengenai ramalan single exponential smoothing. Seperti rumus yang sudah ada pada pegangan modul tadi dan juga udah aku jelaskan tadi, pada perhitungan single exponential smoothing ini menggunakan cara nilai alfa dikalikan dengan nilai aktual pada periode sebelumnya, lalu ditambahkan dengan 1 min alfa, 1 dikurangi nilai alfa, dan dikalikan dengan forecasting atau hasil peramalan pada metode sebelumnya. Jadi pada exponential smoothing ini kuat kaitannya dengan data-data historik atau data-data pada periode sebelumnya. Lalu diperoleh hasil peramalan untuk periode ketiga sebesar 838 unit atau 338. Lalu untuk periode keempat masih sama. Jadi jika periode ketiga menggunakan data historis dan juga data aktual pada periode kedua, maka pada peramalan periode keempat menggunakan perhitungan yaitu nilai alfa dikalikan nilai aktual pada periode ketiga dan ditambahkan 1 min alfa dikalikan dengan nilai peramalan pada periode ketiga. Jadi untuk single exponential smoothing ini akan terus menggunakan periode-periode sebelumnya. Jadi periode 3 menggunakan periode 2, periode 4 menggunakan data periode 3, dan periode 5 menggunakan data periode 4, dan juga begitu seterusnya. Setelah kita dapatkan hasil peramalan yang kita inginkan, maka kita akan melanjutkan perhitungan yaitu mengenai hasil kesalahan peramalan. Di mana hasil kesalahan peramalan ini penting kaitannya untuk menentukan apakah peramalan yang kita lakukan
memiliki tingkat ketelitian yang tinggi atau kurang. Nah, untuk menghitung hasil kesalahan peramalan sendiri, yang pertama kita membutuhkan data permintaan aktual dan juga data hasil peramalan yang sudah kita lakukan. Lalu kita menghitung nilai error dengan cara mengurangi atau hasil dari pengurangan data permintaan aktual dikurangi data hasil peramalan. Jadi untuk mencari errornya, kita kurangi data aktual pada periode tersebut, dikurangi dengan hasil peramalan pada periode tersebut. Nah, karena terdapat beberapa data yang memiliki nilai ramalan lebih tinggi daripada nilai permintaan aktual, maka terdapat beberapa data yang memiliki tingkat keeroran berupa minus, yang ditandai dengan minus, sehingga kita perlu memutlakkan nilai tersebut. Sehingga misalkan pada periode 2 ini memiliki nilai error min 90, maka kita mutlakkan nilai tersebut menjadi 90, yang kemudian akan kita hitung kuadratnya, yaitu pada tabel squared ini kita hitung nilai kuadrat dari error yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita hitung juga nilai percentage errornya. Jadi untuk error itu seberapa besar sih nilai error itu dalam satuan persen. Nah, karena seperti yang kita sudah hitung tadi bahwa terdapat beberapa nilai error yang memiliki nilai minus atau negatif, maka dalam perhitungan nilai percentage error ini kita juga perlu untuk memutlakkan nilainya. Sehingga setelah kita menghitung percentage errornya, maka kita juga harus menghitung nilai mutlak dari percentage error yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, hasil kesalahan peramalan ini akan kita gunakan untuk mengukur atau menghitung nilai akurasi peramalan. Nah, pada modul 3 kali ini kita akan menggunakan ukuran akurasi peramalan dengan menggunakan metode MAD, MSE, dan juga MAPE. Dimana untuk perhitungan MAD sendiri, kita menggunakan nilai dari total nilai error yang sudah kita mutlakkan dibagi dengan periode yang kita gunakan, periode data yang kita gunakan, periode peramalan yang kita lakukan, sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Lalu untuk MSE merupakan ukuran akurasi peramalan menggunakan square atau kuadrat dari nilai error yang sudah kita hitung. Sehingga untuk menghitung MSE ini kita menggunakan total nilai kuadrat dari error pada peramalan kita atau squared error, totalnya berapa, lalu dibagi dengan jumlah periode yang kita gunakan, sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Lalu untuk MAPE sendiri, di mana MAPE ini akan berbentuk satuannya seperti satuan persen untuk memperoleh nilai persen, dan ini kita dapat kita peroleh dengan cara total dari nilai error yang sudah kita mutlakkan dibagi dengan jumlah periode yang kita gunakan dalam peramalan kali ini, sehingga diperoleh hasil nilai MAPE sebesar 4,86%, karena MAPE satuannya persen. Selanjutnya kita akan membahas metode peramalan naif, di mana peramalan dengan menggunakan metode naif merupakan peramalan yang kita anggap apabila peramalan pada periode yang akan datang atau permintaan pada periode yang akan datang akan sama dengan permintaan pada periode terakhir. Jadi untuk metode naif sendiri, ini kita misalkan pada 6 periode ini, untuk periode 2 permintaan dengan ramalan metode naif akan sama dengan permintaan aktual pada periode 1. Jadi periode yang akan datang akan sama pada periode yang terakhir. Lalu misalkan pada peramalan pada periode 3 akan sama dengan permintaan pada periode kedua, dan juga begitu seterusnya. Jadi peramalan naif ini akan mengikuti permintaan atau pola permintaan pada periode yang terakhir. Setelah kita melakukan peramalan hingga periode ke-7 yang kita ingin dapatkan, setelah itu kita juga akan melakukan perhitungan hasil kesalahan dari peramalan ini, seperti penjelasan pada metode single exponential smoothing,
di mana kita membutuhkan data periode, permintaan aktual, dan juga hasil ramalan dengan metode naive. Lalu kita menghitung nilai errornya dengan cara permintaan aktual dikurangi peramalan. Masih sama seperti metode single exponential smoothing, di mana terdapat beberapa data yang bernilai negatif, sehingga kita perlu melakukan pemutlakan pada nilai-nilai tersebut. Setelah kita melakukan pemutlakan, kita akan menghitung squared dari error tersebut atau error kuadratnya berapa. Lalu kita juga akan menghitung percentage errornya. Dan karena beberapa nilai error tersebut tadi negatif, maka kita juga perlu melakukan pemutlakan pada percentage errornya. Setelah itu, kita akan melakukan akurasi peramalan, perhitungan akurasi peramalan pada metode naive ini dengan cara seperti yang sudah aku jelaskan di metode sebelumnya dan juga pada pegangan modul. Untuk MAD sendiri yaitu nilai error sigma jumlah atau total nilai error yang sudah dimutlakan dibagi dengan periode yang kita gunakan pada peramalan kali ini. Lalu untuk MSE yaitu total squared error atau error kuadrat dari peramalan metode naive dibagi dengan jumlah periode yang kita gunakan pada peramalan kali ini. Dan MPE juga masih sama, yaitu total nilai mutlak percentage error dibagi dengan periode yang kita gunakan. Sehingga diperoleh hasil nilai MAD seperti berikut, nilai MSE seperti berikut, dan juga nilai MAPE seperti berikut. Selanjutnya, terdapat metode moving average, di mana moving average atau rerataan bergerak ini kita menggunakan rerataan bergerak 3 bulanan. Jadi kita menggunakan data historis per 3 bulan dari data permintaan aktual yang kita miliki. Nah, tadi seperti data-data sebelumnya, di sini terdapat 6 periode permintaan aktual, di mana kita akan melakukan peramalan dengan metode moving average 3 bulanan. Sehingga karena kita membutuhkan data historis 3 bulan per 3 bulan, sehingga untuk ramalan pada periode ke-1 hingga ke-3 tersebut tidak ada, karena data yang kita butuhkan merupakan 3 periode ke belakang. Jadi yang bisa kita hitung untuk peramalan dengan metode moving average ini adalah kita start di periode ke-4, dimana seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, untuk moving average ini dan kita menggunakan 3 bulanan, maka kita menghitung dengan cara jumlah dari permintaan aktual atau data aktual pada 3 periode sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita pakai periode 4, maka jumlah permintaannya merupakan jumlah dari periode 1 hingga periode 3. Lalu kita bagi dengan jumlah periode yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan 3 bulanan, jadi kita bagi 3. Dan diperoleh hasil peramalan untuk periode ke-4 adalah sebagai berikut. Lalu untuk periode ke-5 juga sama, berarti kita menggunakan 3 data sebelumnya, yaitu pada periode 2, 3, dan juga 4. Kita menggunakan data periode 2, 3, 4. Lalu untuk periode 6 kita menggunakan data 3 bulan sebelumnya, yaitu periode 3, 4, dan 5. Nah, peramalan moving average sendiri dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi, moving average yang kita gunakan adalah moving average 3 bulanan, sehingga metode ini akan erat kaitannya dengan data historis per 3 bulan. Setelah kita melakukan peramalan, maka kita juga akan melakukan perhitungan hasil kesalahan peramalan. Masih sama caranya seperti metode-metode sebelumnya. Kita melakukan perhitungan nilai error dengan cara permintaan aktual atau data aktual dikurangi dengan data hasil peramalan dari metode moving average yang sudah kita lakukan. Lalu kita juga melakukan pemutlakan nilai error, dan juga kita akan melakukan squared error, perhitungan squared error atau error kuadrat, dan dilanjutkan dengan perhitungan percentage error dan juga nilai pemutlakan dari percentage error tersebut. Lalu setelah kita menghitung hasil kesalahan peramalannya, kita juga akan menghitung ukuran akurasi peramalan, masih menggunakan 3 metode yang tadi, yaitu MAD, MSE, dan MAPE. Dan cara perhitungannya pun juga masih sama,
sehingga diperoleh nilai MAD, MSE, dan MAPE seperti pada data berikut. Lalu selanjutnya terdapat metode Weighted Moving Average, di mana metode ini memiliki kemiripan dengan metode moving average, namun pada metode ini kita menggunakan pembobotan, di mana pembobotan tersebut dimasukkan dalam perhitungan peramalan seperti pada berikut. Nah, untuk rumus dari metode weighted moving average tadi seperti yang sudah aku jelaskan dan juga terdapat pada modul, weighted moving average akan memberikan pembobotan pada data-data sesuai pada periodenya masing-masing, sesuai dengan periode perhitungan peramalan yang kita lakukan. Nah, di sini kita juga akan menggunakan weighted moving average 3 bulanan seperti moving average tadi. Jadi kita menggunakan data historis 3 bulan ke belakang. Dan untuk peramalan sendiri dengan cara jadi nilai pembobotannya kita berikan pada nilai yang paling dekat dari periode yang akan kita gunakan. Nah, misalkan pada periode 4 ini, berarti kan kita menggunakan data dari periode 1 hingga periode 3. Karena terdapat 3 periode, maka kita akan menggunakan 3 pembobotan, yaitu pembobotan pertama adalah 3 dikali dengan data aktual dari periode yang paling dekat dengan periode yang kita gunakan atau periode 3, ditambahkan dengan pembobotan kedua, yaitu dikalikan dengan data kedua dari data kedua yang terdekat dari periode kita atau periode 2, dan pembobotan ketiga dilakukan pada data ketiga, data yang paling jauh atau data ketiga, yaitu periode 1 pada data yang kita gunakan. Jadi untuk mencari peramalan weighted moving average pada periode 4 dilakukan dengan 3 dikalikan dengan data aktual pada periode 3, ditambahkan 2 dikali dengan data aktual pada periode 2, dan ditambahkan 1 dikalikan dengan data aktual pada periode 1. Kemudian setelah dijumlahkan akan dibagikan dengan jumlah pembobotan, di mana kita menggunakan pembobotan 3, 2, dan 1, berarti jumlahnya 6. Maka hasil penjumlahan tersebut, hasil penjumlahan dari data dan pembobotan tadi dibagikan dengan 6. Hingga diperoleh hasil untuk weighted moving average sebagai berikut. Nah, untuk periode 5 sendiri kita juga akan menggunakan data historis 3 bulan ke belakang, berarti kita menggunakan data periode 4, 3, dan 2. Caranya masih sama, kita lakukan pembobotan. Untuk data yang paling dekat kita bobot dengan 3, data kedua yang paling dekat kita bobotkan dengan 2, dan data paling jauh atau data ketiga kita berikan bobot 1. Kemudian dibagi dengan jumlah bobotnya yaitu 6. Nah, begitu seterusnya hingga kita memperoleh ramalan pada periode yang kita inginkan atau pada periode 7 seperti pada data berikut. Selanjutnya kita juga akan melakukan perhitungan hasil kesalahan peramalan. Masih sama caranya pada seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita melakukan perhitungan error, lalu perhitungan nilai mutlak error, lalu squared error, dan perhitungan percentage error, dan juga pemutlakan nilai error. Lalu selanjutnya kita juga melakukan ukuran akurasi peramalan dari peramalan weighted moving average yang sudah kita lakukan. Caranya masih sama, rumusnya masih sama, sehingga diperoleh nilai MAD sebagai berikut, nilai MSE sebagai berikut, dan juga nilai MAPE sebagai berikut. Nah, setelah kita lakukan semua metode peramalan, kita peramalan dengan keempat metode tadi, single exponential smoothing, naif, moving average, dan juga weighted moving average, kita lakukan analisa forecast atau analisa peramalan, di mana pada analisa forecast ini melakukan perbandingan nilai kesalahan pada setiap metode yang kita gunakan. Seperti yang ada di sini, kita menggunakan 4 metode, lalu kita kumpulkan atau kita bandingkan nilai uji kesalahan yang sudah kita lakukan pada setiap metode. Nah, dari tabel berikut dapat dilihat bahwa metode yang memiliki nilai kesalahan paling kecil atau nilai kesalahan yang paling minim adalah pada metode moving average, di mana dia memiliki nilai MAD sebesar 18,57, MSE sebesar 1403,71, dan juga nilai MAPE sebesar 2. Nah, sehingga dari uji kesalahan ini dapat kita lihat bahwa metode
time series terbaik untuk data-data yang tadi kita gunakan adalah metode moving average. Sehingga kita akan melakukan verifikasi peramalan hanya untuk metode moving average. Verifikasi peramalan ini akan kita lakukan untuk metode yang memiliki uji kesalahan paling kecil, sehingga metode tersebut merupakan metode yang paling efektif. Untuk verifikasi peramalannya dapat kita lakukan seperti ini. Kita butuhkan data periode, permintaan aktual, ramalan, nilai error, dan di sini kita akan menghitung nilai MR atau moving range, lalu kita akan menghitung rata-ratanya, dan kita juga akan menghitung nilai BKA dan BKB-nya. Nah, karena pada analisa forecast sebelumnya, metode yang memiliki nilai kesalahan terkecil adalah moving average, maka kita melakukan verifikasi peramalan dengan metode moving average. Pertama-tama kita hitung nilai errornya dulu dengan cara permintaan aktual dikurangi ramalan seperti pada metode-metode sebelumnya. Lalu kita hitung moving range. Nah, moving range ini kita hitung dengan cara mengurangi nilai dari nilai ramalan pada periode tersebut dikurangi dengan nilai aktual pada periode tersebut, lalu dikurangi dengan nilai peramalan pada periode sebelumnya dan dikurangi nilai permintaan aktual pada periode sebelumnya. Jadi pertama-tama kita menghitung nilai ramalan dikurangi permintaan aktual pada periode tersebut, lalu kita menghitung nilai peramalan dikurangi permintaan aktual pada periode sebelumnya, lalu kita kurangkan keduanya sehingga diperoleh nilai MR seperti pada berikut. Lalu kita menghitung rata-rata nilai MR-nya, rata-rata nilai MR yang sudah kita peroleh tadi, yaitu dengan cara total MR dibagi dengan total periode yang kita gunakan dikurangi 1, sehingga kita dapatkan rata-rata nilai MR, dan kita dapat menghitung nilai BKA dan juga BKB. Untuk BKA sendiri, rata-rata nilai MR dikalikan dengan plus 2,66, sedangkan untuk BKB rata-rata nilai MR dikalikan dengan minus 2,6. Nah, verifikasi peramalan ini, data-data MR, rata-rata MR, BKA, dan BKB ini akan kita gunakan untuk pembuatan grafik verifikasi peramalan yang akan kita cantumkan pada laporan